Yalah Habibi, ternyata ada match yang menarik di Kamis dini hari tadi. Athletic Bilbao Real Madrid, Arsenal Brentford, Chelsea Leeds, dan juga Liverpool Sunderland. Kita mulai langsung dari Atletico Bilbao melawan Real Madrid. Misi dari Madrid untuk mengejar Barcelona setelah menang lawan Atletico semalam berhasil dengan kemenangan sangat meyakinkan 0-3 di kandang Bilbao. Ini gue melihat dari segi permainan berubah, dari segi fighting juga terlihat beda, dan juga semangat para pemain untuk terus menyatukan tim ini lebih baik lagi. Karena kita tahu sebelumnya Real Madrid ada isu-isu ruang ganti dan lain-lain. Di match tadi dibuktikan everything is okay, is good. Yang paling pertama gue mau ingin Trent Alexander-Arnold kembali memberikan satu asis sensasional untuk Mbappe. Sayangnya dia cedera. Jika tidak cedera, menurut gue tren ini akan menjadi pengumpan terbaiknya Kylian Mbappe. Karena dia punya diagonal long shoot yang sangat baik, passing jauh yang sangat baik, dan ini tipikal Mbappe menerima bola-bola direct dari belakang. Dan itu gol ke-1 atau kedua berhasil dari asisnya Trent Alexander-Arnold, dan itu asis pertama Liga. 2 gol Mbappe luar biasa, sangat bagus, sangat klinis, sangat mengerikan. Dia juga nampak ingin membuktikan bahwa dia akan bersaing dengan Haaland dan Kane di musim ini untuk mungkin menjadi Ballon d'Or, menjadi Golden Boot, dan lainnya. Ini what a performance buat Mbappe. Kita akan terus apresiasi. Kalau nggak salah ini gol ke-63, 64-nya dalam 1 tahun kalender. Berkesempatan menyusul Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbanyak cetak gol tahunan di Real Madrid. Dan untuk dari segi tim, ini benar-benar solid semuanya. Mungkin salah satu pertandingan terbaik Real Madrid setelah hasil buruk di beberapa pertandingan sebelumnya. Gue rasa no issue, Madrid ada di jalur juara, gue tidak akan keluarkan. Karena dari segi mentality tim, lapar, ini tim pengen banget ngalahin Barcelona. Jadi kita akan melihat Madrid yang sangat-sangat seru dengan Barca di musim ini. Kita ke Arsenal Brentford, 2-0 sebenarnya expected lah untuk Arsenal menang di Emirates. Sedikit menurunkan beberapa pemain cadangan, Noni Madueke, terus kalau Hincap yang Masquera itu karena 2 back tengahnya cedera. Ada Ben White yang kembali dipasang sebagai starter menggantikan Julian Timber. Mikel Merino sebagai striker seperti biasa, dan cetak gol lagi. Jadi untuk Arsenal ini solid win karena melihat City menang lawan Fulham, mau nggak mau secara mental dia harus terpacu untuk memenangkan pertandingan juga, dan di menit akhir Bukayo Saka mencetak gol penutup atau mengunci kemenangan. Jadi ini Arsenal title race on masih yang paling tinggi dibanding Manchester City atau Chelsea dan lainnya, karena terlihat di match-match yang dia harus menang dia bisa menyelesaikan game dengan baik seperti tadi malam. Kita lanjutnya karena Arsenal menurut gue nggak ada yang perlu dibahas banyak, udah ketahuan semuanya. Kita ke match yang cukup menarik, Chelsea melawan Leeds 3-1. Kalau ini menurut gue klasik Maresca dan mentality tim. Chelsea mayoritas main muda, Maresca pelatih muda yang belum pengalaman, jadi belum bisa mempertahankan sebuah winning team atau momentum. Karena satu sisi Leeds ini di jurang degradasi, kita tahu weekend lalu melawan Manchester City hampir aja menang atau seri. Jadi fightingnya ini nggak bisa diremehin Leeds. Dan pelatihnya, gue rasa ini pelatih yang masih mau stay di klub, pelatih yang mau memberikan atau membuktikan bahwa dia tuh layak di Leeds. Terbukti di match tadi. Penampilannya luar biasa Spartan, justru Chelsea yang tidak terlihat. Kita nggak bisa menafikan tanpa Caicedo mungkin lini tengahnya atau lini defense-nya jelek, betul. Cuman untuk menjadi sebuah winning team itu bukan alasan, dan pemain yang menggantikan nampaknya tidak bisa konsisten, yaitu Andre Santos. Terutama back yang jadi masalah, gue juga habis baca-baca forum Chelsea, fans Chelsea itu Tosin dengan apalagi gol ketiga itu harusnya nggak boleh melakukan back pass ataupun passing di belakang benar-benar semudah itu gitu loh, direbut sama Okafor dan diberikan ke Calvert-Lewin, akhirnya menjadi skor 3-1. Jadi kalau Chelsea gue rasa ini bukan soal taktik aja, tapi mentalitas para pemain. Kita paham bahwa Chelsea itu emang mayoritas tuh pemain muda. Cuman pemain muda ya memang harus dikasih asupan seperti ini. Saran atau mungkin advice dari gue adalah ya pertahankan tim ini, tidak usah dirombak-rombak. Biarkan mereka melakukan kesalahan atau kalah. Nanti lama-lama
akan terbentuk sebuah pelan-pelan mental winning mentality. Tapi yang jadi masalah selain winning mentality itu inkonsistensi performa dari individu pemainnya. Ini juga penting, kualitas pemain di luar dari mentalnya. Karena kadang mental itu tidak bisa menopang, kualitas yang bisa menopang. Nah, di Chelsea tadi dari sisi lini belakang, nah, kualitasnya ini kita tahu, fans Chelsea juga banyak yang bilang bahwa emang bukan kualitas Chelsea. Kukurela, Reece James, iya, itu kualitas Chelsea. Tapi Reece James memang diistirahatkan, tapi Kukurela nggak akan bisa main day to day maksimal 90 menit itu secara konsisten baik. Belum bisa. Dan ketika kita punya backline atau teman di lini pertahanan yang buruk, itu secara tidak langsung memberikan efek kepada tim kita. Jadi kalau gua punya analisa, ketika backline kita kuat, lini tengah lini serang kita biasa aja, kita itu cenderung lebih aman dibanding sebaliknya. Karena kita lebih takut kebobolan daripada nggak bisa mencetak gol. Kita nggak bisa cetak gol, kita bisa pertahankan skor sama. Tapi kalau kita kebobolan, kita kalah di game. Dan ini yang dilakukan Chelsea. Lini serang juga ya kalau lagi bagus banget, kalau lagi jelek banget kayak semalam. Joao Pedro lagi-lagi nggak kelihatan. Hanya Pedro Neto yang menurut gua bener-bener konsisten, bener-bener menunjukkan sisi fightingnya. Cuma itu nggak cukup kalau Chelsea ingin menjadi contender atau tim yang bener-bener langganan juara. Cuman satu sisi paham bahwa ini adalah proses. Jadi kita lihat aja Chelsea ke depan seperti apa. Dan pertandingan yang bisa dibilang nggak mengejutkan, Liverpool Sunderland. Nah ini yang menarik. Tertinggal terlebih dahulu menit 7 sampai menit 81-82 baru cetak gol. Ini pure dari game style dan juga pemilihan pemain. Salah di bench lagi secara 2 kali berturut-turut, tapi Arne Slot kembali tidak bisa melihat ada satu pemain yang bisa menempatkan di posisi Gakpo, itu Federico Chiesa. Lagi dan lagi tidak kasih kesempatan, dan Gakpo style terjadi. Walaupun di weekend kemarin dia mencetak 2 gol, tapi tadi pertandingan lagi nggak jalan semuanya. Dan tidak diganti. Itulah yang membuat Liverpool tertatih-tatih saat ini. Belum lagi lini belakang, kita lihat juga gol pertama itu ada sedikit kecerobohan, dimaksimalkan dengan baik oleh Sunderland, good goal. Dan ini Liverpool kalau seperti ini terus, kalau mau bertahan, ya Arne Slot harus mendapatkan kepercayaan dari pemain atau Arne Slot yang keluar dari Liverpool. Karena ini udah bukan masalah permainan aja, tapi masalah mental, masalah krisis kepercayaan di ruang ganti. Gitu. Dan Arne Slot dalam memilih pemain, menempatkan pemain itu menurut gue sangat egois. Lagi-lagi gue akan sebut Federico Chiesa, ini pemain sangat layak. Kalian bisa lihat menit 93 ada counter attack. Itu Chiesa lari dari belakang sampai akhirnya clearance bola. Kalau misal tidak, Liverpool kalah itu. Kalah. Dan secara permainan juga jelek banget. Jadi untuk fans-fans Liverpool, buang dulu ekspektasinya lah. Karena ini udah bukan soal taktikal. Ini udah masalah internal issue. Walaupun mungkin belum keluar atau kesebar, tapi kelihatan dari gestur pemain, dari cara dia memilih pemain, dari cara dia memperlakukan pemain itu nampaknya jelas banget. Oke, cukup dari gue sekian. Thank you banget. Kalau ada kritik, saran, boleh. Kalau mau subscribe, wajib. Biar bisa konsisten gue nya. Thank you, yalah Habibi.